Hai guys, aku Habelia. Hari ini aku bakalan buat video mata pelajaran IPS tentang masa kemerdekaan, bentukan BPUPKI dan sidang pertamanya. 1. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketahui oleh Dr. KRT Rajiman Wiyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI telah melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan negara yang tepat, maka acara tersebut dihadiri 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan yang dilampirkan sebagai berikut. Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Lanjut. Mr. Soepomo, 31 Mei 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Kehadiran rakyat. Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau deklarasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI. 1. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketahui oleh Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu 2. Pernyataan Indonesia Merdeka. 3. Pembukaan UUD. 4. Batang tubuh UUD. 5. Dengan demikian, panitia perancang UUD telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang UUD. Pembentukan PPKI. 1. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Muhammad Hatta, dan sebagai penasihat adalah Mr. Ahmad Subarjo. 2. Pada awal pembentukannya, anggota PPKI terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah 6 orang menjadi 27 orang. 3. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Peristiwa Rengs Dengklok. Peristiwa Rengs Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 2. Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. 3. Mendengar berita itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan RI di Jakarta. Proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaan oleh dunia internasional. 2. Sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persidangan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegasan Timur nomor 56. 3. Tepat pukul 10.00 WIB, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. 4. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrit dan S. Suhud. 5. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 6. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. 1. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajahan adalah dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. 2. Sebagian besar rakyat Indonesia dengan cepat menanggapi hakikat dari makna proklamasi itu. 3. Namun ada juga yang menanggapi kemerdekaan itu adalah bebas dari segala-galanya, sehingga mereka berusaha melawan kekuatan yang selama ini membelenggunya. 4. Sikap inilah yang pada gilirannya memunculkan perlawanan baik terhadap tentara Jepang maupun kepada penguasa pribumi yang pada zaman kolonial Belanda maupun Jepang yang berpihak kepada penjajahan. Rapat raksasa di lapangan IKD. Para pemuda dipelopori oleh Komite Van Aksi Menteng 31 menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat dan berbicara di hadapan mereka mengenai kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan bangsa. Masa yang menjadi perhatian adalah sikap tentara Jepang dengan rencana tersebut. Presiden harus mempertimbangkan rencana tersebut dengan matang agar tidak terjadi bentrokan dengan massa. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. 1. Berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia. 2. Rasa syukur atas kemerdekaan dilakukan dengan berdoa di tempat ibadah sesuai agama yang dianut. 3. Rasa syukur kemerdekaan Indonesia bukan hanya diucapkan dengan lisan tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. 4. Semangat kemerdekaan telah membakar keberanian rakyat Indonesia di berbagai daerah. Perbentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 1. Pada saat proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945
Indonesia masih belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. 3. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan keputusan berikut ini. A. Pengesahan UUD 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyampaikan pembukaan dan UUD NRI. 2. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas pembukaan batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal peraturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. B. Pemilihan presiden dan wakil presiden. 1. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama RI secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. 2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden. Pembagian wilayah Indonesia. 1. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan India atau Belanda. 2. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. B. Pembentukan kementerian. Mr. Ahmad Soebarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil menganjurkan adanya 13 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. 1. Tanggal 22 Agustus 1945 PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KNIP yang menggantikan PPKI. 2. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. 3. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. 4. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Sekian dan terima kasih video dari saya.